COVID mengubah kehidupan kita, dan kebanyakan bukan perubahan yang menyenangkan. Dari mulai kehilangan kontak sosial, kehilangan jumlah aktivitas luar ruang, hingga kehilangan pekerjaan. Dan yang paling menyesakan adalah kehilangan orang terkasih karena COVID. Sudah lebih dari 100.000 orang Indonesia meninggal akibat COVID. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat, dari setiap kematian akibat COVID, diperkirakan ada 9 orang yang berduka. Ini disebut dengan bereavement multiplier. Kalau mengacu pada analisis ini, diperkirakan hampir 1 juta orang di Indonesia pernah atau sedang berduka. Yuk pahami apa itu berduka. Berduka adalah rasa kehilangan yang intens yang biasanya disebabkan oleh kematian orang terkasih. Berduka merupakan keadaan kognitif, emosi, dan fisiologis yang kompleks namun wajar sebagai reaksi terhadap kematian. Meskipun memiliki karakteristik seperti pola tidur terganggu, sulit konsentrasi, kehilangan nafsu makan, dan bersedih hati, tapi berduka berbeda dengan depresi dan kecemasan. Kedua hal ini sudah pernah saya bahas di episode Lesson Learned sebelumnya. Nah, meskipun kita tahu dan sadar bahwa kematian tidak terhindarkan, namun kematian akibat COVID meninggalkan duka yang lebih mendalam. Sangat masuk akal karena pandemi sendiri sudah menggoncang kondisi mental kita kan? Kematian orang terkasih merupakan perubahan drastis dan traumatis yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan perasaan dan lingkungan. Berduka itu sangat wajar, dan tidak ada cara yang benar atau salah dalam berduka. Ada yang jadi cemas, sedih, marah, menutup diri, merasa bersalah, dan ada juga yang bisa menghadapinya dengan relatif baik. Dalam bukunya Grief Works, psikoterapis Julia Samuel menyampaikan, untuk mengobati duka, kita perlu mengizinkan diri kita untuk merasakan kesedihan dan rasa sakit karena ditinggalkan. Rata-rata seseorang akan bangkit dari keberdukaannya setelah 6 bulan, tapi bukan berarti sepenuhnya tidak berduka lagi, hanya saja sudah bisa kembali menjalani kesehariannya dengan normal. Justru semakin kita berusaha untuk tidak berduka, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit dari kesedihan. Sekarang yuk pahami apa yang terjadi di otak ketika berduka. Temuan dari penelitian neuroscience menemukan bahwa pada individu yang memikirkan orang yang sudah meninggal, area di otak yang terlibat dalam emosi, memori autobiografi, dan regulasi emosi seperti posterior dan anterior cingulate cortex dan medial prefrontal cortex teraktivasi. Selain itu, ketika berduka, area otak yang teraktivasi serupa dengan ketika kita merasakan rasa sakit fisik. Dan umum memang bagi seseorang yang berduka mengalami gejala fisik seperti kehilangan energi, sesak napas, dan rasa sakit pada tubuhnya. Karena berduka bukan sekadar keadaan kognitif dan emosi, tapi berpengaruh pula pada keadaan fisik. Yuk pahami cara untuk bisa keluar dari suasana berduka. Pertama-tama, kita perlu pahami, identifikasi, dan ekspresikan apa yang kita rasakan. Bisa dengan curhat, karena berbicara membantu mengurangi ketegangan sekaligus memperkuat relasi, atau bisa juga dengan expressive writing, alias menulis jurnal. Mencurahkan pikiran dan perasaan dapat membantu mengolah pengalaman traumatis, mereevaluasi hal yang terjadi, sekaligus mengenali emosi yang dirasakan. Menurut sebuah studi, dengan rutin menuliskan apa yang kita pikirkan dan rasakan dapat meningkatkan kualitas tidur, fungsi imunitas, dan suasana hati. Cara lain yang bisa dilakukan adalah meditasi atau latihan pernapasan, berolahraga secara rutin, dan melakukan hal yang kamu suka. Kita perlu menemukan cara untuk mengekspresikan kedukaan dan menyadari bahwa seiring berjalan waktu, perasaan ini akan berubah dan akan mengubah diri kita. Kalau pengalaman dukamu mulai menghambat untuk beraktivitas, segera cari bantuan profesional. Nah, kalau orang terdekatmu tengah berduka, hal yang bisa kamu lakukan adalah sediakan waktu untuk mendengar. Didengarkan bukan sekadar untuk mencurahkan perasaan dan pikirannya, tapi mengetahui bahwa ia tidak sendiri dan ada orang lain yang peduli dan bisa diandalkan. Akhir kata, COVID tidak hanya berdampak pada kehidupan, namun pada bagaimana kita memaknai hidup. Kesehatan dan kehadiran orang yang kita sayangi sangat berharga dan tak ternilai. Untuk itu, selalu patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak, menggunakan masker, dan vaksinasi. Lakukan untuk melindungi dirimu dan orang-orang yang kamu sayang. Saya Tri Satriandesa, sampai jumpa di video lesson learn lainnya.